wa ghairuhu minal kutbih anharun tumaddu minal bahri. Sementara kitab-kitab yang lain selain Al-Quran bagaikan sungai-sungai yang alirannya tersebut mengalir dari lautan dan kembali pada lautan lagi. Tapi pada dasarnya Al-Quran tersebut bagaikan lautan yang sangat luas. Yang lain tersebut adalah cabang daripada Al-Quran. Al-Quran awalnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, maka semua kitab yang lain selain Al-Quran kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim karena mengikuti jejaknya Al-Quran. Terus mengamalkan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, wa fi riwayatin abtar, wa fi riwayatin ajdam. Setiap segala hal yang dianggap penting dalam syariat seperti ibadah atau seperti makan, bahkan seperti kita mengaji atau melakukan seperti kita memakai pakaian atau yang lain yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka perkara tersebut dianggap kurang sempurna dan sedikit barokahnya. Jadi segala hal yang dianggap penting dalam syariat itu dianjurkan untuk diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali ada beberapa hal yang memang itu dianggap penting dalam syariat tapi tidak dianjurkan untuk kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah ad-dzikrul mahdum. Dzikir. Dzikir itu adalah ibadah. Dzikir itu adalah ibadah. Dianggap penting dalam syariat, dianggap penting dalam syariat. Kalau kita mau dzikir, dianjurkan nggak bagi kita untuk baca Bismillahirrahmanirrahim? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dzikir yang murni tersebut itu tidak usah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang dimana Bismillahirrahmanirrahim tersebut adalah dzikir juga, bacaan yang dimana di situ disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sesuatu yang dimana syariat sudah menetapkan bahwa sesuatu tersebut sudah ada pembukaannya. Seperti sholat. Sholat ada pembukaan dari dzikir tertentu. Apa? Takbir, Allahu Akbar. Jadi kalau karena sholat tersebut sudah punya awal, artinya sudah punya dzikir dari pembukaan yang ditetapkan dalam syariat yaitu Allahu Akbar, maka tidak dianjurkan untuk mengawali sholat dengan Bismillahirrahmanirrahim karena sudah ada dzikir khusus yang ditetapkan dalam syariat sebagai awal daripada sholat tersebut. Yang ketiga, safasifil umur. Sesuatu meskipun itu ibadah tapi itu sesuatu yang rendahan, sesuatu yang kotor, maka tidak dianjurkan untuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu contohnya seperti mensucikan najis. Mensucikan najis dianggap penting nggak dalam syariat? Iya, dianggap penting. Kalau kita mensucikan najis, sunnah nggak kita baca Bismillah? Nggak disunnahkan. Kenapa? Meskipun dianggap penting karena itu sesuatu yang kotor. Jadi tidak disunnahkan bagi kita untuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bismillahirrahmanirrahim tersebut ada beberapa faedah dan ada beberapa manfaat dan kegunaan daripada Bismillahirrahmanirrahim. Salah satunya yaitu adalah bagi orang yang selalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim di setiap perilakunya, di setiap halnya, maka orang tersebut akan terlindung daripada syaitan. Makanya ada satu cerita, ada setan kurus ketemu dengan setan gemuk. Setan kurus ketemu dengan setan yang gemuk. Kemudian setan gemuk ini tanya sama setan yang kurus, "Kamu kok jadi kurus seperti itu? Kenapa kok kamu bisa kurus?" Kata setan yang gemuk. Setan yang kurus itu menjawab, "Saya ini mendampingi orang yang dimana setiap pekerjaannya selalu baca Bismillahirrahmanirrahim. Ketika dia mau pakai baju, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Saya nggak bisa pakai bajunya. Ketika dia mau tidur, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Saya nggak bisa tidur di tempat tidurnya. Ketika dia mau makan, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, sehingga saya nggak bisa makan makanannya. Ketika dia mau tidur, ketika dia mau minum, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, sehingga saya nggak bisa menyentuh minumannya. Makanya semua hal itu dia lakukan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Makanya saya jadi seperti ini." Setan yang gemuk berkata, "Nah, kalau saya beda.
Saya itu ada di samping orang, ada di dekat orang yang dimana tidurnya tanpa bismillah, pakai baju tanpa bismillah, makan tanpa bismillah. Makanya saya bisa, apa yang dia miliki semuanya saya rasakan. Itu kata setan yang gemuk. Maka dari itu bismillahirrahmanirrahim ini adalah salah satu zikir yang sangat luar biasa untuk melindungi diri dari setan. Bahkan ada satu riwayat, barang siapa yang ketika hendak tidur malam dia membaca bismillahirrahmanirrahim 21 kali ketika dia mau tidur, maka Allah Ta'ala akan lindungi dia dari musibah, akan selamatkan dia dari kemalingan, akan selamatkan dia dari kerobohan tempat rumah, akan selamatkan dia dari kebakaran. Jadi ketika dia baca bismillahirrahmanirrahim sebelum tidur sebanyak 21 kali. Begitu. Itu, dan masih banyak lagi beberapa faedah dan ketentuan dan fadilahnya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta. Tuhan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta. Dan di faslun setelahnya ini akan dijelaskan bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat la ilaha illallah disebut dalam kalimat la ilaha illallah artinya adalah tiada Tuhan, la ilaha, tiada Tuhan illallah kecuali Allah. Artinya la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada yang patut disembah di alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau Tuhan banyak, karena tiap agama ada Tuhannya masing-masing. Setiap agama punya Tuhan masing-masing. Tapi semua Tuhan yang ada, yang dituhankan dan yang dianggap Tuhan di semua alam semesta ini, yang patut disembah, yang paling benar disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddini. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddini. Dan hanya kepada Allah nasta'inu, hamba memohon pertolongan, ala umurid dunya waddin, atas semua urusan dunia dan agama. Jadi ini pengarang kitab Safinah tersebut seolah-olah mengajari kita dalam pembukaan kitabnya bahwasanya semua yang terjadi di permukaan bumi ini tidak akan terjadi tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita ingin sesuatu, entah itu urusan agama atau itu urusan dunia atau urusan-urusan yang mungkin pribadi, maka itu semuanya tidak akan pernah terjadi tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika yang memegang kendali dan kehendak itu Allah, maka hanya kepada Allah lah kita patut meminta pertolongan dan bukan pada yang lain. Makanya disebutkan dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu memohon pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala hal kita itu dianjurkan untuk berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada pertanyaan, Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha menciptakan segala sesuatu, bahkan bisikan hati kita Allah Subhanahu wa taala tahu dan menciptakan itu semua. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala mengetahui, kenapa kita harus meminta? Allah sebelum kita memintakan, Allah sudah tahu kalau kita itu perlu pertolongan. Kenapa kok kita harus meminta? Apa gunanya kita minta kepada Allah? Allah kan tahu. Al-Imamul Haddad menyebutkan itu dalam doanya. Apa? Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftiqari. Kata Imam Haddad apa? Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Sebenarnya tanpa kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan membisikkan hati saja Allah taala tahu apa yang kita inginkan. Kenapa kita harus minta kepada Allah? Tanpa kita minta, Allah pun juga tahu apa yang kita butuhkan. Terus apa gunanya kita berdoa? Orang sebelum kita berdoa, Allah sudah tahu kita mengharap itu kok dari Allah. Kita mengharap ini, kita mengharap punya anak jadi orang sukses. Kita punya harapan kepada Allah anak tersebut agar jadi orang yang pintar. Kita punya harapan kepada Allah agar semua urusan kita dipermudahkan oleh Allah. Harapan kita hanya kepada Allah.
Kalau kita sudah berharap seperti itu, kenapa kita harus berdoa? Orang harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita minta, kan Allah sudah tahu kalau kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus apa gunanya doa? Kata Imamul Haddad, fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftiqari. Memang sebelum kita meminta kepada Allah, sebelum kita berdoa kepada Allah, Allah sudah Maha mengetahui kalau semua yang kita inginkan, harapan kita hanya kepada Allah. Doa kita untuk apa? Untuk bukti bahwa kita ini sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti kita punya harapan, tapi harapan kita tersebut kita buktikan bahwasanya doa kita tersebut, harapan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu pada Nabi Daud alaihi salam dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ya Daud, turidu wa urid wa la yakunu illa ma urid. Turidu wa urid wa la yakunu illa ma urid. Wahai Daud, kamu punya kehendak, kamu punya keinginan. Saya pun juga punya kehendak, saya pun juga punya keinginan. In sallamtani fi ma urid kafaituka ma turid wa in lam tusallimni fi ma urid at'abtuka fi ma turid wa la yakunu illa ma urid. Kamu punya keinginan, saya punya keinginan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu harus tahu wahai Daud, bahwasanya yang terjadi tersebut adalah apa yang saya inginkan. Sebagaimanapun kita punya keinginan, yang terjadi tersebut adalah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita punya keinginan boleh, tapi kita meminta kepada Allah itu diharuskan. Kenapa? Karena tidak bisa mengabulkan keinginan kita dan mempermudahkan keinginan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u yanfa' fi ma nazal wa fi ma lam yanzil. Sesungguhnya doa tersebut akan berguna dan bermanfaat untuk takdir yang sudah turun, bahkan yang belum turun. Untuk sesuatu yang sudah turun, bahkan yang belum turun, doa tersebut akan berguna dan bermanfaat. Maka janganlah bosan untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada orang berkata, berapa kali saya berdoa, tapi kok kayaknya nggak ada efek dari doa saya. Berapa kali saya meminta kepada Allah, kayaknya tiap-tiap sholat saya meminta kepada Allah, tapi kok kayaknya nggak ada reaksi apa-apa dari doanya saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya apa? Ketahuilah sesungguhnya dalam doa, dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, ada beberapa tata keramah, ada beberapa adab agar doa kita tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, doa yang pertama, syaratnya doa dan adabnya doa yang pertama agar doa kita benar-benar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjaga sesuatu yang halal. Jangan sampai masuk ke perut kita, jangan sampai masuk di pakaian kita, di tempat di mana kita duduk meminta kepada Allah, di situ ada sesuatu yang haram dan yang syubhat. Kenapa? Karena dalam hadisnya Nabi, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tersebut bersih, murni. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima kecuali pada yang bersih dan yang murni. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berkali-kali tapi doa kita enggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan doanya yang salah, bukan Allah yang enggak mau ngabulkan. Allah taala berjanji, ud'uni astajib lakum. Doalah kalian semua pada saya akan mengistijabahkan doa itu untuk kalian semua. Cuma ada beberapa syarat. Jadi kalau kita berdoa enggak dikasih sama Allah, kita koreksi diri kita sendiri dulu. Adakah sesuatu yang haram? Adakah sesuatu yang syubhat? Adakah kewajiban-kewajiban dari Allah yang kita lalaikan dan tidak kita laksanakan? Itu yang pertama. Yang kedua, hati kita ini. Ketika kita minta kepada Allah, hati kita kemana? Nah, itu termasuk dari syarat dan adab tata krama yang sangat penting ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita kemana ketika kita berdoa kepada Allah? Di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, pernah suatu ketika Nabi Musa ini melihat orang berdoa sampai
menangis orang tersebut dalam doanya sehingga Nabi Musa kagum dengan orang yang berdoa tersebut. Akhirnya Nabi Musa berkata, bermunajat kepada Allah, "Ya Allah, seandainya takdir ada di tangan saya akan mengabulkan doanya orang tersebut itu, ya Allah. Mustahil Engkau tidak mengabulkan doanya orang seperti itu yang berdoanya, ya Allah." Allah Subhanahu wa taala menjawab munajatnya Nabi Musa alaihi salatu wasalam, "Ya Musa, seandainya dia itu berdoa menangis sampai air matanya jadi sungai dan dia mengangkat tangannya sampai tangannya menyentuh langit, saya tidak akan pernah mengabulkan doanya jika dia masih seperti itu." Oh, jika dia masih seperti itu, padahal sudah nangis, kenapa ya Allah? Karena dalam hatinya dia itu nangis bukan karena dalam doanya, bukan karena doanya. Kenapa? Dia itu nangis karena ketika dia sholat dia punya kambing di sana, takut hilang, gitu. Punya kambing takut hilang, takut kehilangan kambing. Jadi dia berdoa itu kepikiran. Nangis dia itu bukan nangis dalam doanya, takut di sana itu ada yang hilang, ada yang nyuri. Makanya saya tidak akan pernah menerima doanya. Innallaha ta'ala la yasma'u du'aan min qalbin ghafil. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima doa dari hati orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang jasad, tidak memandang rupa. Allah Subhanahu wa taala hanya memandang hati. Mungkinkah Allah taala mengingat kita saat hati kita lupa kepada Allah, sementara hati itu pada tempat di mana Allah memandang? Bukan jasad kita yang berdoa, bukan mata kita yang menangis, tapi di mana hati kita saat kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memohon pertolongan kepada Allah atas segala urusan dunia dan urusan agama, urusan dunia dan urusan agama. Jadi meminta kepada Allah urusan dunia, semoga dunia yang kita miliki menjadi dunia yang berkah. Semoga dunia yang kita miliki sedikit ataupun banyak dijadikan dunia yang menjadi pelantaran untuk akhirat. Al-Imamul Haddad membagi dunia tersebut ada 3. Dunia ini ada 3 macam, kata Imam Haddad. Ada dunia ini tidak menyibukkan orang pemiliknya dari menegakkan perintah Allah dan Nabi Muhammad. Dia sibuk dengan urusan dunia, tapi kewajiban semuanya terlaksana. Kewajiban semuanya tidak ada yang dia tinggalkan. Salatnya masih tetap, ibadahnya masih luar biasa, tapi dia sambil bisnis. Itu menunjukkan kalau dunianya tersebut adalah dunia yang membawa dia kepada dunia yang barokah. Ada yang nomor 2, ada dunia yang dimana dunia tersebut sebelum orang ini sukses atau punya bisnis, punya penghasilan, dia itu ingat kepada Allah. Salat jamaahnya luar biasa, zikirnya luar biasa, Qur'annya luar biasa, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika sebelum punya, dia itu ingin, kalau saya sudah jadi kaya, saya punya uang sekian, anak yatim saya kasih 500 ribuan misalnya. Pas punya berubah. Yang asalnya baik jadi pelit, yang suka silaturahim jadi tidak suka silaturahim, yang dimana ketika sholatnya luar biasa karena sibuk dengan dunia, maka sholatnya tersebut bisa jadi meskipun tidak bolong-bolong, yang biasa sholat jemaah jadi tidak sholat jemaah. Sibuk dengan apa? Sibuk dengan dunia sampai lupa dari apa yang diperintahkan oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Dunia yang seperti ini adalah dunia yang membuat orang tersebut celaka. Paham? Yang tersebut celaka. Dan ada dunia yang luar biasa, dunia yang menarik orangnya ke surga. Apa? Dunia yang dimana ketika pemiliknya tersebut ketika mempunyai dunia itu untuk akhirat semua. Semuanya untuk akhirat. Seperti apa? Ada masjid tak tanggung-tanggung, langsung. Tak mikir 2 kali, langsung. Oh, ada anak yatim, langsung. Ada orang miskin, orang fakir, langsung dibantu, tak mikir-mikir. Bahkan apa itu dicontohkan itu oleh para sahabatnya Nabi SAW, sahabat-sahabat yang kaya. Ketika ada peperangan untuk meninggikan agama Islam, mereka semua tidak tanggung-tanggung untuk mengeluarkan uang, seolah-olah mereka nggak takut jadi miskin.
Demi apa? Demi menegakkan agama Allah, demi mengikuti perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Jadi apa itu? Tidak semua dunia itu buruk dan tidak semua dunia itu baik. Dan kita bisa bercermin pada diri kita sendiri. Yang kita miliki termasuk yang baik atau yang tidak. Waddin dan agama. Wad dunia waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Dan semoga menambah rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keselamatan dan penghormatan atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jadi penutup para nabi wa alihi wa sahbihi ajma'in, dan keluarga nabi dan sahabatnya nabi semuanya, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, dan tidak ada upaya, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah yang maha tinggi dan yang maha agung. Begitu juga la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim yang disingkat dengan nama hauqalah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim disingkat dengan nama hauqalah. Itu disebut dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la haula wala quwwata illa billah dawaun min tis'atin wa tis'ina da'an aisaruhu. La dzikir la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim adalah obat dari 99 penyakit yang paling ringan yang bisa diobati oleh la haula wala quwwata illa billah adalah penyakit bingung, sumpah. Itu bisa terobati dengan ucapan atau zikir la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau solawat, fadilahnya solawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sesuatu yang tidak diragukan dan sangat jelas. Kalau bersolawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga kita dijadikan orang-orang yang ahli solawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang 17 menit. Dilanjutkan apa tanya jawab? Kurang dengar. Jadi enggak jelas dari ini. Kurang 17 menit. Isya, apa mau dilanjutkan arkanul Islam, apa mau tanya jawab? Tanya jawab. Silahkan kalau ada yang mau tanya. Kalau mau dilanjutkan saya lanjutkan. Gimana? Baca dulu. Ini masih muqaddimah soalnya. Ayo bismillah. Mungkin ada yang mau tanya, silahkan. Mau tanya? Ya. Saya merasakan imamnya itu waktu sholat fardu berdiri, ketika sholat sunnah dia duduk, padahal dia masih muda. Yang saya tanyakan, apakah memang karena sholat sunnah atau apakah memang ada hadis-hadis lain, petunjuk lain sehingga dia sholatnya duduk? Sholat sunnah. Iya. Disebutkan dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qa'id nisfu ajril qa'id wal muttaji nisfu ajril qa'id. Ini ada hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimana sholat duduk itu pahalanya separuh daripada sholat berdiri, dan sholat tidur miring itu pahalanya separuh daripada sholat duduk. Dan ini dibahas oleh ulama. Ini maksudnya apa hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini maksudnya hadis tersebut peletakannya atau arahnya pada sholat sunnah bagi orang yang mampu. Kenapa? Karena berdiri tersebut termasuk dari rukun sholat yang 17 versi Safinatun Najih. Versi Safinah rukun sholat ada 17. Niat, takbiratul ihram, baca Fatihah, wal qiyamu 'alal qadiri fil fardh. Ada bacaan seperti itu. Berdiri bagi orang yang mampu di dalam sholat fardu. Artinya rukun sholat yang 17 itu adalah rukunnya sholat fardu.
Kalau rukunya sholat sunnah berapa? Ada 16. Karena berdiri tersebut tidak wajib dalam sholat sunnah, hanya kesempurnaan pahala dalam sholat sunnah tersebut adalah harus berdiri. Seandainya dia sholat duduk, sholat sunnahnya sholat duduk, tapi mampu untuk berdiri, maka diperbolehkan, hanya saja pahalanya setengah. Tapi itu berdirinya. Kalau rukuk sujudnya ya biasa, rukuk biasa, sujud biasa. Soalnya itu berdirinya yang dapat keringanan. Kalau rukuk sujudnya biasa, seperti itu. Memang ada hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang seperti itu. Tapi khusus sholat sunnah. Dan itu sholat duduk itu separuhnya pahala sholat berdiri itu bagi yang mampu. Kalau tidak mampu berdiri sehingga dia harus duduk, lah pahalanya utuh. Tetap begitu. Ada yang lain? Maksudnya? Wujud sembah. Iya. Dimaksud dengan tidak ada Tuhan selain, tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah. Wujud penyembahan itu seperti apa? Prakteknya, bentuk penyembahan. Iya. Itu saja. Al-ibadah, ma'bud itu artinya yang disembah. Jadi kalimat ma'bud tersebut, ketika kita bahas ma'bud tersebut adalah isim maf'ul yang diambil dari kalimat ibadah. Ibadah itu artinya menyembah. Apa artinya menyembah tersebut? Menyembah itu adalah mengikuti perintah. Menyembah itu adalah mengikuti perintah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita menyembah kepada Allah, artinya menyuruh kita untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi wujud penyembahan itu apa? Sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua bentuk manusia orang Islam yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, semua penyembahan, wujud penyembahan, bentuk penyembahan tersebut itu adalah disesuaikan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal. Dalam salat, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil malam Isra wal Mi'raj, malam itu kan? Malam itu Nabi Muhammad sungguhnya salat saja. Salat Nabi Muhammad. Padahal yang diperintahkan malam. Kenapa? Karena enggak tahu caranya. Jadi hati-hati. Jadi bukan karena disuruh salat sembarangan enggak, tapi karena memang tahu caranya. Sehingga zuhurnya datanglah malaikat Jibril mengajari Nabi Muhammad bagaimana tata cara salat. Asarnya juga malaikat Jibril turun, maghribnya juga, isya'nya juga, subuhnya malaikat Jibril juga turun salat dengan Nabi Muhammad. Dan keesokan harinya juga turun. Yang hari pertama malaikat Jibril turun di awal waktu, hari yang kedua turun di akhir waktu. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, di antara dua waktu tersebut adalah waktu bagi salat itu. Nah, ketika Nabi Muhammad salat di hadapan para sahabat, Nabi Muhammad bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian semua seperti halnya kalian melihat saya salat. Jadi tidak sembarang menyembah, tapi sebagaimana kita diperintahkan oleh Allah dan diajari oleh Nabi Muhammad, begitulah kita mengerti kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya al-ibadah itu artinya mengikuti perintah. Dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Siapapun yang mengada-adakan ibadah yang tidak ada dalam perkara kami, dalam anjuran kami, maka ibadah tersebut, bentuk ibadah apapun itu akan tertolak. Fahuwa raddun, ditolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan dianggap. Kenapa? Karena itu ibadah yang mengada-ngada, yang tidak ada anjuran dalam perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga dalam Al-Quran. Jadi dimaksud ibadah tersebut mengikuti perintah. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan bahkan
Dalam hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Thalabul halali faridatun." Mencari sesuatu yang halal, barang yang halal itu adalah kewajiban. Kan begitu kan? Akhirnya kita kerja. Tujuan apa? Mencari yang halal untuk menafkahi anak istri. Ibadah kan enggak itu? Ibadah. Kenapa? Karena di situ kita mengikuti perintahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa cari uang ibadah? Ibadah. Cari uang itu ibadah. Begitu. Pernikahan ibadah atau enggak? Itu kan menunaikan syahwat. Kalau orang itu menikah karena mengikuti sunnahnya Nabi, maka itu ibadah. Kenapa? Karena mengikuti perintah seperti itu. Jadi semua yang diperintah itu adalah dikatakan ibadah. Selama itu ada anjuran dalam syariat atau sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi tapi masuk dalam umumnya apa yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Artinya kalau dari unsur tadi yang namanya disembah, kalau menurut Islam berarti sama dengan sholat. Sholat kan sudah mengikuti perintah juga. Berarti kalau sembah yang menyembah seperti itu tidak termasuk sembah Nabi. Kenapa? Misalnya menyembah sesuatu, misalnya seperti ini, misalnya sembah bukan. Gak ada ibadah yang seperti anjuran seperti ini pun juga tidak ada. Makanya man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun. Sekarang begini. Ada orang mengabdi pada orang tua. Sangat mengabdi kepada orang tua. Ibadah enggak mengabdi kepada orang tua? Iya, ibadah. Saking mengabdinya sampai dia sujud pada orang tua. Ibadah apa enggak? Itu bukan ibadah, bukan sesuatu yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bersujud itu adalah bentuk ibadah yang khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saking ngabdinya pada orang tua. Iya, tapi itu belum berlebihan yang tidak ada anjuran dalam syariat. Begitu. Jadi sesuatu yang tidak ada, yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga adalah apa itu tidak termasuk dari apa yang diperintahkan oleh Nabi. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada salah satu sahabat Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Punya ibu. Ibunya ini membenci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ini sangat berbakti pada ibunya meskipun ibunya membenci Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad memang memerintahkan bagi anak untuk menghormati orang tua meskipun orang tuanya itu tidak Islam. Jangan membangkang pada orang tua. Jangan membangkang pada orang tua. Jangan menyakiti orang tua. Meskipun orang tuanya seperti itu bagaimanapun, jangan menyakiti orang tua. Senangkan hati orang tua. Nah, ibunya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ini tahu tentang sifat anaknya. Akhirnya apa? Ibunya itu meminta sama Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau memang kamu ingin menyenangkan saya, tinggalkan Muhammad dan agamanya. Tinggalkan agama Muhammad dan tinggalkan agamanya. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas? Apakah dengan berbakti kepada ibu harus meninggalkan Nabi Muhammad? Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, kalau urusan ini tidak bisa Bu. Semuanya saya berbakti, tapi kalau urusan ini tidak. Kenapa? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya apa ya? Dalam hadisnya Nabi, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada taat, tidak ada berbakti kepada makhluk kalau dalam berbaktinya tersebut berbentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbakti kepada orang tua ibadah enggak? Ibadah. Tapi ketika ibadahnya tersebut bertentangan, gimana? Maka itu juga bukan ibadah. Seperti itu. Jadi ibadah tersebut ada prakteknya juga. Apa yang kita wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Seandainya kedua orang tua kalian berusaha ingin kalian menjadi orang syirik, kalian berbakti pada orang tua, tapi orang tua tersebut ingin berusaha mengeluarkan kalian dari Islam, ingin menjadikan kalian sebagai orang syirik, fala tuti'huma. Jangan ikuti.
meskipun harus menyakiti kedua orang tua. Akan tetapi ketidakikutan tersebut bukan harus memusuhi. Apa kata Allah Ta'ala? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Temanilah kedua orang tua kalian tersebut di dunia ini dengan penemanan yang baik, berbakti yang baik, seperti itu. Meskipun mereka musyrik, ingin kita jadi buruk, ingin kita jadi musyrik, jangan kita ikuti yang ini. Nah, yang lain kita berbakti kepada mereka. Artinya apa? Ibadah tersebut itu juga ada batasan-batasannya, seperti itu. Paham? Gimana? Hah? Kita pamit aja. Nah, alhamdulillah. Ya, jadi begini. Nah, itu lebih enak. Jadi begini, ya. Setiap ibadah tersebut ada anjuran dan ada batasan tertentu. Jadi ibadah itu kepada Allah, kita mengikuti perintah Allah sesuai apa yang dianjurkan oleh Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimanapun ibadah kita, kalau kita melenceng dari apa yang dianjurkan dan diperintahkan, maka itu bukan ibadah. Kenapa? Karena itu bukan tidak termasuk perintah. Ada orang sekarang sholat duhur berapa rakaat? 4 rakaat. Wah, saya mau ibadah kepada Allah, duhur saya jadi 6 rakaat. Boleh enggak? Enggak boleh. Padahal itu sholat. Iya sholat, tapi itu kan keluar dari relnya, keluar dari jalannya, seperti itu. Jadi bagaimanapun bentuk kita beribadah, kalau di situ tidak ada anjuran dan tidak ada contoh atau tidak ada perintah, maka itu tidak dinamakan ibadah. Meskipun kita menganggap, biar tambah hebat, biar tambah bagus, sholat duhurnya saya jadi 6 rakaat, subuhnya jadi 5, misalnya, nggak bisa. Paham? Ya. Mau nanya. Ya. Pertama, saya pernah dengar dari salah satu ustaz kondang di Indonesia bahwa ketika seseorang mau sholat kemudian berwudunya tidak menggunakan bismillah, basmalah, maka sholatnya tidak sah. Pernah dengar? Terus yang kedua, pengen tahu sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi, pola sholatnya, ibadahnya atau sesuatu yang diperintahkan Allah itu seperti apa? Sebelum sholat, sebelum perintah sholat diturun kepada saya. Yang ketiga, yang membedakan negara Arab dan Indonesia. Negara Arab kan itu negara yang gersang, sementara Indonesia kan dan sebagainya. Kemudian kalau saya lihat dari orang-orang Arab itu kalau bekerja nyantai-nyantai aja, tapi kenapa kok kaya gitu? Sementara Indonesia sampai banting tulang, sampai malam, sampai larut malam, sampai besoknya lagi sampai ini, tapi biasa tidak seperti Arab yang nyantai kok. Apa perbedaan, terus apa yang membuat itu seperti itu? Pengen tahu aja. Ya. Yang pertama, sholat tersebut ketika wudunya tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu sholatnya dikatakan tidak sah. Jawabannya itu tidak ada, bahkan 4 mazhab pun juga tidak ada. Kenapa? Karena wudu pun seandainya wudunya tidak baca Bismillah, kalau wudunya sah, maka yang disyaratkan dalam sholat itu adalah wudunya. Jika wudunya tidak sah, maka sholatnya dikatakan tidak sah karena tidak punya wudu. Tapi kalau wudunya sudah sah, dia mau sholat, alasan tidak sahnya itu ada di mana? Ada karena tidak baca Bismillah, tapi wudunya sah. Tapi wudunya nggak baca Bismillah, sholatnya nggak sah. Ketidaksahnya itu dari mana? Padahal dia sudah punya wudu. Jadi di sini seolah-olah tidak sinkron ya, seolah-olah bertentangan dalam pendapat itu sendiri. Karena mungkin yang dimaksud sebelum baca niat harus membaca Bismillah terlebih dahulu. Jadi harus diawali dengan basmalah. Kalau tidak diawali maka wudunya tidak sah. Nah itu tidak ada dalam mazhab pun tidak ada yang mengatakan apa itu yang dikatakan farduhnya wudu atau yang wajib dalam wudu, itu tidak ada seperti itu. Tidak ada yang mengatakan kalau tidak baca Bismillahirrahmanirrahim itu wudunya tidak sah. Kalau tidak sempurna ya begitu. Kalau tidak sempurna iya. Bahkan ada ulama yang mengatakan kalau orang itu berwudu, yang dimaksud dalam wudu apa? Hanya wajah, tangan, kepala dan kaki, kan begitu kan ya? Yang hadas
Yang mana? Seluruh tubuh hadas, tapi yang disiram hanya sebagian. Kenapa kok bisa suci semua? Di situ ulama berkata, kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, anggota yang sedikit itu sucinya akan mengalir pada sisa anggota yang lain. Seperti itu. Kalau tidak baca Bismillahirrahmanirrahim, maka keberkahan dari wudhu tersebut hanya dalam itu saja. Bukan tidak sah, tapi kesempurnaan pahala dalam wudhu hanya dalam itu saja. Seperti itu. Itu yang pertama. Dan masalah yang kedua tentang masalah apa tadi? Ibadahnya sebelum Rasulullah. Nah, sholatnya sebelum Rasulullah seperti biasa, sholat seperti biasa, seperti itu. Cuma ibadah tersebut mengambil ibadah dari ajaran Nabi Ibrahim yang masih tersisa, dari ajaran Nabi Ibrahim. Jadi sebelum Nabi Muhammad ada sholat apa enggak? Ada. Sebelum Nabi Muhammad ada sholat. Bahkan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam itu ketika wafat itu kan pegang tongkat. Nabi Sulaiman itu ketika wafat itu pegang tongkat. Wafat dalam apa? Dalam berdiri. Ketika apa? Ketika sholat. Ya, ketika sholat. Itu ya ceritanya panjang lah gitu. Makanya ada hadis lain bahwasanya semua sholat itu dibagi-bagikan untuk para nabi. Nabi yang ini sholat duhur, nabi yang ini sholat subuh, nabi yang ini sholat ini. Sementara semua sholat itu terkumpul pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad tersebut tidak melakukan di waktu subuhnya, karena Nabi Muhammad nggak tahu praktiknya bagaimana. Apa 2, apa 3 atau bagaimana seperti itu. Dan masalah kekayaan yang di Indonesia dan Arab, ya ada beberapa hal yang memang kelebihan orang Arab ini, kelebihan orang Arab. Sebenarnya tidak semua di Arab itu kaya. Bahkan yang miskin-miskin, bahkan yang mereka itu tidak makan kecuali beberapa hari itu ada. Bahkan mereka itu ketika makan harus berburu dulu itu ada. Jadi kalau tidak berburu, tidak dapat, mereka tidak makan. Ada. Cuma yang nampak ke kita itu seperti di Dubai, seperti itu kan, di Arab Saudi. Arab Saudi itu di kotanya. Kalau di pinggiran Arab Saudi masih banyak orang yang tidak mampu. Apalagi Arab Yaman, banyak yang tidak mampu. Bahkan ketika Lebaran, Idul Fitri atau Idul Adha, mereka tidak makan nasi, tidak makan daging, hanya makan kacang. Itu berdua sama istrinya. Kadang semangkok kacang itu sama keluarganya, saking tidak mampunya. Seperti itu. Tapi orang yang kaya-kaya di Arab Saudi itu kok beda dengan orang yang kaya di Indonesia kan? Kalau bandingkan kaya sama-sama kaya itu baru ya. Mereka di sana itu tenang-tenang saja. Kalau di Indonesia meskipun yang kaya, tambah gak ada waktu. Seolah-olah kan gitu kalau di Indonesia. Mereka orang Arab ini punya rasa tawakal yang luar biasa. Orang Arab ini punya rasa tawakal yang luar biasa. Seolah-olah hidup mereka itu memang hanya mengikuti alur perintahnya Allah dan Nabi Muhammad, dan mereka selebihnya itu pasrah. Jadi mereka itu tidak terlalu senang karena bertambahnya harta dan tidak sangat sedih ketika kehilangannya harta. Begitu. Jadi mereka bisnis apa rugi biasa saja. Hasil ya biasa saja. Kalau di sini kan kalau rugi sudah pusing, kan gitu. Kita selain rugi, Wallahu a'lam. yang Wallahu a'lam.